Oke teman-teman, balik lagi di saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. So langsung saja kita simak. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go! Saya dah mengikuti pemain ini tempoh hari dalam kelayakan Piala Dunia, dalam kelayakan Piala Asia. Saya cukup tertarik dengan keyakinan dia, dia punya dribbling. Nama pemain ini adalah Marcelino Ferdinand. Walaupun Indonesia dibarisi seperti anda tahu semua, Indonesia mempunyai barisan pemain-pemain heritage yang sangat berbakat. Tapi Marcelino Ferdinand ni boleh masuk menjadi pemain kesebelasan utama. Si Roberto Mancini juga prediksi dia seperti itu, pemain hebat. Akhirnya terbukti itu, dia cetak 2 gol ke gawangnya Arab Saudi, mantan anak asuhnya Roberto Mancini itu. Prata Marhan akan adakan pertemuan khusus semua pemain timnas Indonesia usai jalani latihan. Ya, sebuah sikap yang patut kita apresiasi guys untuk Prata Marhan. Di mana Prata Marhan ini mengambil inisiatif mengumpulkan semua pemain muda timnas Indonesia yang bermain di Piala AFF besok. Dan pastinya tujuan Prata Marhan ini adalah untuk berdiskusi antar pemain, bagaimana caranya menjalin komunikasi di lapangan, menjalin chemistry, dan pastinya untuk saling menguatkan di lapangan. Dan hal ini sebenarnya sudah dilakukan duluan nih oleh Jay Itdes, kapten timnas Indonesia senior kita. Di mana Bang Jay itu mengumpulkan semua pemain timnas Indonesia senior sebelum melawan Arab Saudi kemarin. Dan hasilnya bisa kita lihat sama-sama guys. Timnas Indonesia mampu mengalahkan Arab Saudi, yang notabene itu secara ranking jauh di atas timnas Indonesia. Nah, langkah inilah yang akhirnya diambil oleh Prata Marhan untuk memotivasi para pemain muda timnas Indonesia yang akan berjuang di Piala AFF besok. Karena bisa kita lihat sama-sama guys, umur dari para pemain timnas Indonesia yang udah melakukan uji coba melawan Bali United kemarin. Di mana rata-rata umur para pemain timnas Indonesia itu adalah 20 tahunan guys. Jadi gimana nih menurut kalian lihat sikap yang diambil? Bagus. Jadi bisa ikut diajaknya Kapten Jitses itu. Jadi kalau misalkan dia punya inisiatif seperti itu, bagus. Supaya ada kekompakan di antara pemain-pemain ini. Jadi ya kita bisa lihat nanti permainan mereka seperti apa. Karena kalau kita lihat dari rata-rata usia mereka ini, mereka masih sangat muda sekali. Itu balasan tahun teman-teman. Mungkin dia saja yang paling senior ini, 22 tahun di antara pemain U22 yang diturunkan sama STY ini teman-teman. Jauh sebelum Verdong menjadi pemain timnas, dirinya ternyata pernah diremehkan dan dihujat oleh netizen Indonesia. Bagaimana bisa? Jadi tahun 2018, Verdong pernah mengunggah di story Instagramnya memakai jersey timnas. Dan waktu itu ada akun bola yang ngasih tahu kalau Verdong punya darah Indonesia. Dan mungkin sejak waktu itu, Verdong udah mulai ngasih kode minat buat main di timnas. Biasanya begitu, awalnya dihina-hina, dihujat-hujat, terakhir dia jadi ya tulang punggungnya timnas. Akhirnya dipuja-puja sekarang tuh. Akan tetapi waktu itu banyak yang komen kalau Verdong cuma mau pansos hingga jadi follower dengan memakai jersey timnas. Namun kini di tahun 2024 siapa yang sangka Verdong jadi salah satu pemain andalan timnas Indonesia dan selalu konsisten menampilkan performanya. Momen saat melawan Arab Saudi menjadi bukti betapa ciamiknya permainan Verdong. Tidak kenal lelah, tidak kenal sakit, menyumbang kontribusi untuk gol kedua dan bermain dengan kaki yang sudah kram namun masih melanjutkan permainan. Big respect untuk Calvin Verdong, Mr. Al Consistent. Kita sebenarnya bersyukur kita punya Calvin Verdong. Dia tipikalnya seperti Daniel Carvajal yang pemainnya Real Madrid itu. Dia tidak banyak bicara di sosmed, juga tidak banyak babi bu bebo, tapi dia datang bermain, pulang selesai. Jadi itulah tipikalnya dia. Kita bangga punya dia, kita bersyukur karena kita punya back yang bagus seperti Calvin Verdong. Kapan lagi kita punya back yang bagus seperti Calvin Verdong? Iya kan? Bung Toel bilang AFF harus juara. Ya kalau ini Bung Toel pelatihnya pasti kita juara tuh, yakin saya. Ya, yakin itu. Bung Toel ya, yang getol pengen banget juara AFF. Seperti biasa di media ini, di YouTube ya, Bung Toel itu mengeluarkan unek-uneknya. Di podcast itu Bung Toel menyinggung soal Sintayong yang ngomong ke media kalau fans jangan berharap banyak di Piala AFF karena timnas menurunkan U22. Ya, Bung Toel justru menyalahkan Sintayong, ya kan Sintayong yang minta U22. Kenapa minta jangan ekspektasi juara?
Ya di sini nampak ya kalau Toel itu personal, dia nggak bisa visioner, nggak bisa ke depan. Betul. Bilang loh, yang jadi target itu adalah emas SEA Games 2025. Jadi sebenarnya Bukan Piala AFF. Kalau Towel mau jadi juara Piala AFF, coba Bung Towel jadi pelatihnya saja. Itu bagus itu sepertinya. Udah di Piala AFF ini ya salah satunya persiapan SEA Games tahun depan biar dapat emas. Justru pertanyaannya kenapa Bung Towel nggak berani kritik Pak Erick Thohir? Harusnya kan Pak Erick bilang target juara AFF. Kritik dong Pak Erick Thohir, jangan sembunyi lu Towel. Betul. Sintayong aja terus diserang, Sintayong aja terus diserang. Ya, selain untuk persiapan SEA Games tahun depan ya, tim ini juga akan diproyeksikan untuk kualifikasi Piala Asia U23 tahun 2026. Nah, itulah visioner ya, melihat ke depan. Dan aku juga agak heran sih sama media ini ya. Kalau dia ngundang ya orang-orang seperti Bung Arya Sinulinga yang mereka bahas sehat. Tapi kalau udah ngundang Bung Towel, aduh kontroversial semuanya. Ya kalau begini kalian nggak akan bisa rame sih kayak. Jadi mungkin mereka sesuai dengan siapa tamunya, mungkin seperti itu teman-teman. Tapi kalau kita lihat memang Bung Towel ini memang dia sering kasih kritikan yang keras untuk STY gitu. Jangankan kalah, menang saja itu dikritik habis-habisan. Nah, kita lihat nanti ini apakah Coach STY bisa bawa dampak yang positif di Piala AFF atau tidak. Kalau seandainya kita berandai-andai teman-teman, Coach STY itu mungkin hanya bisa bawa timnas U22 ini masuk semifinal atau jadi finalis lah. Tidak sampai juara, saya pikir itu STY akan panen hujatan, panen kritikan dari Towel dan kroni-kroninya dia. Itu yakin sekali saya itu. Sudah hampir 3 tahun berlalu sejak terakhir kali dipanggil Sintayong. Kebanggaan dan kebahagiaan meliputi hati Ronaldo Kuates setelah dipanggil kembali ke timnas Indonesia untuk ASEAN Championship 2024. Penyerang Muangthong United ini yang sudah hampir 3 tahun absen bertekad membuktikan dirinya layak berada dalam skuad akhir Sintayong. Setelah terakhir kali bermain di level senior pada Januari 2022, Ronaldo sempat mengalami cedera. Namun kini kondisinya sudah pulih dan siap memberikan yang terbaik. Ronaldo yang masuk skuad sementara untuk turnamen bergengsi se-Asia Tenggara sangat bersyukur atas kesempatan ini. Semoga saya bisa memaksimalkan kesempatan ini, ujarnya. Ya, si Ronaldo Kuat ini pemain bagus ini. Sayangnya waktu itu dia cedera ACL atau hamstring kalau tidak salah. Jadi dia absen lama dari timnas Indonesia itu kalau tidak salah ya. Yang tahu dia punya cedera waktu itu silahkan tulis di kolom komentar itu. Lagi skuad unyu-unyu yang akan melawan Unyu ini dari mulai siapa yang paling muda di sini nih ya, ini rekan kakak ini 17 tahun, Cok. tim kakak-kakak senior dari Piala AFF 2024. Loh, skuad unyu-unyu paling kowe dhewe aja Arhan iki. Dhewe iki Arkan kakak. Lah iku bakalan lawan kakak-kakak dari tim Piala AFF 2024. Bocah-bocah semene iki akan lawan kakak-kakak senior lho iki kok iki. Prayo menang cah. Tenagane cek ampuh-ampuh lho. Jangan remehkan Indonesia. Jangan remehkan Indonesia. Rumah masalahnya walaupun kita menurunkan skuad termuda, tapi ingat apa? Ingat kalau juara pasti STY disanjung-sanjung, tapi kalau kalah pasti dihujat habis-habisan sama hatersnya, apalagi Bung Towel itu. Kenapa? Balik ke setelan Pak. Kenapa Indonesia kalah 10-0 dari Bahrain? Jawabannya gara-gara LPI. Sebelum bebas 10-0, Indonesia itu udah 5 kali kalah di kualifikasi Piala Dunia round 3. Pelatih timnas waktu itu berarti pencapaian yang sekarang lebih bagus ya daripada pencapaian yang sebelum-sebelumnya. Harusnya kita apresiasi itu. Rijsbergen dari Belanda. Rijsbergen dipecat dan digantikan oleh Haji Santoso. Namun pemain-pemain timnas yang main waktu itu hanya pemain-pemain dari LPI. Ini contohnya ya. Kenapa pemain timnas hanya dari LPI? Karena PSSI mengancam tim-tim yang tidak mau gabung LPI alias tim-tim ISL. Tim-tim ISL itu diancam pemainnya di blacklist dari timnas. Jadi pemain seperti Patrick Wang, Christian Gonzalez nggak bisa memperkuat timnas karena tidak dibolehin PSSI.
Makanya dia Michel yang sebelumnya main di Pelita Jaya ISL itu sampai pindah loh ke Persija IPL demi main untuk timnas. Akhirnya terbentuklah skuad timnas yang ini ya. Semuanya full LPI. Tidak ada ISL. Tebak apa? 10-0 dikasih sama Bahrain. Ini saya juga bingung kenapa waktu itu timnas kita sampai dibantai 10-0. Padahal kalau kita mau lihat secara ya kualitas juga Bahrain waktu itu tidak bagus-bagus amat. Tapi kita bisa dibantai 10-0 itu loh. Heran saya. Bilang sekali lagi ya, salah satu penyebab Indonesia kalah 10-0 itu karena LPI. Memang PSSI-nya waktu itu memang sudah rusak ya, sudah bobrok. Tapi LPI punya andil ikut merusak sepak bola Indonesia. Nah, kita punya sepak bola sekarang ini sudah semakin bagus. Semoga tidak terjadi lagi seperti yang dulu-dulu terjadi dualisme lah. Akhirnya sepak bola kita ya carut marut tidak jelas. Nah, kita bersyukur sekarang di tangannya Erick Thohir, orang yang memang mengerti sepak bola, bahwa timnas kita semakin bagus, liga kita semakin bagus. Jadi harusnya kita dukung teman-teman. Ya, karena kalau kita lihat sebelum-sebelumnya, aduh ini parah sekali. Kita bisa dibantai 10-0. Tapi kembali lagi, saya justru heran kenapa kita bisa dibantai 10-0 sama Bahrain. Padahal kalau kita lihat ya zaman itu Bahrain ini tidak bagus-bagus amat. Ya memang waktu itu Bahrain itu dia butuh gol itu, kalau tidak salah selisih golnya itu 9 gol teman-teman. Jadi dia harus kasih kalah Indonesia itu setidaknya 9 gol ya, membobol gawang Indonesia 9 gol, baru dia bisa lolos ke babak berikutnya, dan hasilnya kita bisa kalah 10-0 waktu itu. Nah, waktu itu ada kecurigaan mungkin Indonesia bermain sabun dengan Bahrain ya untuk meloloskan Bahrain waktu itu. Tapi entahlah, saya juga bingung teman-teman kenapa kita bisa kalah 10-0, padahal kalau kita lihat Bahrain juga permainannya tidak bagus-bagus amat. Ya setara kita lah, tapi kita bisa dibantai. Itu yang menjadi satu pertanyaan besar itu. Balik ke setelan pabrik, timnas Indonesia kembali belajar oper bola. Usai awalnya datang sudah kasih latihan oper bola passing. Sekarang ini kasih latihan passing lagi. sekian lama, akhirnya Sintayong kembali ajari anak-anak Garuda bagaimana caranya oper bola. Jelang ASEAN Cup 2024, Sintayong yang menurunkan timnas U22 yang mayoritas main di Liga Wakanda harus kembali mengajari teknik dasar oper bola yang benar. Kerap kali salah oper dan passing membuat Sintayong cukup geram dan pusing hingga terpantau mengajari kembali teknik dasar tersebut kepada para pemain timnas Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Sudah ada 3 orang yang dicoret toh. Satu yang PSBS Biak punya, dan satu kiper U20 kemarin kalau tidak salah. U20 atau U17 itu yang dicoret, dan yang satu pemainnya PSM Makassar itu dicoret itu sama Coach STY. Entah alasannya apa itu. Media Australia, The Roar, menyarankan timnasnya untuk gabung bersama negara ASEAN lainnya di ASEAN Cup untuk menguatkan persaingan di kompetisi tersebut. Federasi Sepak Bola Australia harus mulai menegosiasikan ulang klausul tersebut dan secara aktif berkampanye untuk menghapuskan larangan tersebut. Kemajuan yang diraih timnas Indonesia harus dijadikan pembelajaran bagi masa depan Socceroos. Harus ada solusi proaktif yang diusulkan agar Socceroos bisa bermain seperti tim Asia Tenggara. Di sisi lain, negara-negara Asia Tenggara juga menyadari bahwa mereka membutuhkan partisipasi Australia. Tapi kalau kita lihat di kelompok umur itu, timnas Australia kan sudah gabung dengan AFF. Semoga yang senior juga ini mereka mau gabung dengan AFF. Jadi semakin seru nanti kompetisi itu teman-teman. Terkesan dengan kemajuan Indonesia, media Australia sebut negaranya harus ikut bermain di Piala AFF. Media Australia The Roar menyarankan untuk timnas Australia agar mengikuti Piala AFF tak hanya di tingkat junior saja, namun juga di tingkat senior. Utamanya adalah agar timnas Australia bisa lebih kompetitif. Dan sisi kehadiran Indonesia di Piala AFF juga jadi daya tarik bagi media Australia itu. The Roar mengatakan bahwa kemajuan timnas Indonesia belakangan ini bisa dijadikan pembelajaran bagi Socceroos. Ya, mereka berharap dengan ikut Piala AFF dan bertemu Indonesia, timnas Australia bisa bersaing dan ikut tambah maju. Ya, jadi kalau dia ikut Piala AFF itu kompetisinya semakin ketat, ya kita punya lawan semakin kuat. Jadi kita tidak hanya sekedar lawan Vietnam, lawan Thailand, lawan Malaysia, lawan Laos, Singapura, pokoknya negara-negara Asia Tenggara lah. Jadi kalau Australia ini memang dia mau ikut AFF, ini menurut saya bagus ini. Karena kita punya lawan yang sepadan, jadi kita semakin kuat itu.
Gara-gara PSSI, pemain Indonesia ini gagal gabung Bayern Munchen. Itu dirasakan oleh pemain asal Papua bernama Noah Marien. Dirinya dahulu tergabung dalam timnas pelajar Indonesia, di mana dulu pada tahun 1980-an PSSI pernah mengirim timnas pelajar ke Jerman untuk bermain di 10 kota. Dari berbagai pertandingan di Jerman itu, bakat Noah Marien sebagai seorang penyerang dilirik pencari bakat Bayern Munchen. Namun ketua PSSI saat itu, Jenderal Cardono, tak mengizinkan Noah bergabung dengan Bayern. Alasannya karena di saat bersamaan Noah dibutuhkan untuk timnas di kejuaraan Pelajar Asia di India. Namun menurut Noah, kegagalannya gabung Bayern dikarenakan PSSI telah menyiapkannya untuk gabung Pelita Jaya. Semoga kedepannya tidak ada lagi terjadi praktek-praktek seperti itu yang menggagalkan bakat-bakat pemain-pemain Indonesia itu. Semoga kedepannya tidak ada lagi. Saya sih berharapnya begitu, teman-teman. Oke, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola kita. Jadi seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis kolom komentar, dan terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir. Sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.